Halo, perkenalkan nama saya Suweli Zerlauli. Saya guru SMP Negeri 15 Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun dalam video ini saya ingin menjelaskan refleksi dari pelaksanaan BIMTEK program Semangat Guru 2 yang bertopik motivasi dan merdeka belajar. Adapun pertanyaan yang menjadi bahan refleksi kali ini adalah apa hal baru yang Anda pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar? Yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih motivasi? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apa tips Anda untuk para pengajar dalam mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar? Baik, untuk refleksi yang pertama, apa hal baru yang Anda pelajari mengenai motivasi dan merdeka belajar? Di sini saya dapat menjelaskan bahwa motivasi itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa dan juga di dalam proses kegiatan kita dalam pekerjaan sehari-hari, termasuk dalam profesi kita saat ini, yaitu menjadi seorang guru. Dalam topik ini kita dapat memahami bahwa motivasi bisa dilihat dari dua kategori. Yang pertama yang bersifat konten dan yang kedua adalah yang bersifat proses. Dari sifat konten ini kita dapat melihat bahwa motivasi merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi di dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan relasional, kebutuhan harga diri, dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Begitu juga dengan motivasi dari kategori proses. Dalam hal ini saya dapat menjelaskan bahwa motivasi adalah sebuah pola perilaku yang menghasilkan tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Dari dua kategori motivasi ini, saya dapat menjelaskan bahwa pentingnya motivasi yang tinggi yang harus kita miliki di dalam diri kita yang dapat berguna untuk meningkatkan kualitas kita sebagai tenaga pendidik di dalam menjalani proses belajar mengajar. Motivasi yang tinggi juga akan menjadikan kita untuk bisa memiliki energi yang positif yang tidak hanya bisa dirasakan oleh peserta didik di dalam kelas, tetapi juga bisa dirasakan oleh teman-teman guru yang lain dan juga masyarakat yang ada di sekitar kita. Motivasi yang tinggi juga akan membawa kita lebih siap dalam menjalani segala tantangan yang ada di depan. Motivasi yang baik juga akan membawa kita untuk bisa melewati segala proses di dalam membentuk kita menjadi pribadi yang mampu menjadi guru yang profesional, terlebih dalam menjalani proses implementasi kurikulum merdeka. Dengan memiliki motivasi yang tinggi, kita akan menjadi guru yang berkualitas, yang tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pada sekolah, melainkan juga akan meningkatkan kualitas anak-anak di dalam menikmati segala proses belajar mengajar yang ada di kelas. Baik, untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda dalam melatih motivasi? Di sini saya dapat menjelaskan bahwa dari lembar aksi 1 sangat membantu saya dalam hal memahami refleksi diri. Dan juga dari lembar aksi 1 juga saya juga dapat belajar tentang bagaimana memahami akan kebutuhan yang seharusnya saya penuhi di dalam pekerjaan saya. Dari lembar aksi 1 ini juga saya juga termotivasi untuk menyusun segala rencana program yang ingin saya jalankan di tempat saya mengajar untuk bisa lebih baik lagi, agar segala rencana yang saya terapkan dengan terstruktur yang baik nantinya diharapkan akan memberikan dampak yang positif, tidak hanya bagi anak-anak, melainkan juga memberikan kemajuan bagi sekolah di mana saya bekerja. Oleh karena itu, dengan lembar aksi 1 ini akan membantu saya untuk termotivasi dalam hal membangun pribadi saya menjadi lebih baik lagi. Pertanyaan yang ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar dalam mengelola motivasi dan menerapkan
Merdeka Belajar. Di sini saya dapat menyampaikan, teruslah bangkitkan motivasi di dalam diri Anda sehingga kualitas Anda dalam menjalani proses belajar mengajar akan jauh lebih baik. Kemudian jangan pernah takut dalam menghadapi tantangan dan teruslah belajar dan meningkatkan kualitas diri Anda menjadi tenaga pendidik yang lebih profesional. Karena sejatinya dunia pendidikan akan terus berkembang dan kita sebagai guru harus tetap terus meningkatkan kualitas kita untuk bisa lebih baik lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Demikianlah hasil dari refleksi saya pada kali ini. Terima kasih.